Kita ini sudah masuk 1446 Hijri. Yang mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, Allah berikan kita sehat, digampangkan urusan kita, dimudahkan urusan kita, dihindarkan dari berbagai macam godaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak hadirin jamaah Majelis Talim yang saya hormati. Jadi kenapa bulan Muharram begitu serius disambut? Kalau bulan kita nasional udah umum, orang yang bisa tulis, nggak bisa baca itu hafal dari Januari sampai Desember. Apalagi orang-orang yang punya kontrakan udah hafal banget, yang punya kos-kosan, dan orang-orang yang punya gaji pas hafal itu, atau orang yang punya kredit motor pasti hafal. Nih jamaah kita di sini kalau di tas satu-satu nih, coba bulan Muharram, bis Muharram apa? Nggak hafal kan? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Saniyah, Rajab, Saban, Ramadan gitu. Januari, Februari sampai Desember. Kenapa bulan-bulan Muharram orang jarang hafal? Karena bulan-bulan ini orang memang bukan bulan bisnis. Kalau bulan bisnis, bulan nasional, hafal semua orang. Banyak kudu tahu dan kudu tahu sejarahnya. Nabi Muhammad SAW itu hijrah dari Makkah ke Madinah pada usia 53 tahun. Ya 52 Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Habis Isra Mi'raj dapat perintah wajib sholat 5 waktu sampai hari kiamat wajib. Nah kemudian orang-orang kafir Quraisy tidak suka dengan Nabi Muhammad, dianggapnya hoak, dianggapnya palsu, maka penangkapan sudah mulai kepada sahabat Nabi. Bahkan Nabi pun mau dibunuh, dikejar-kejar, gitu ya. Nah maka Nabi di tahun itu kemudian diperintahkan berangkat dari Makkah ke Madinah. Namanya hijrah. Tuh ya. Ini makanya dihitungnya hitungan bulan Muharram itu bukan dari kelahiran, tapi dihitungnya dari hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah dalam usia 53 tahun. Hasil meeting, hasil musyawarah, maka diputuskannya tahun Hijriah dihitung dari mulai hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang terkesan dalam hijrah ini? Ada 3 yang bercatat ya. Di dalam kita memperingati hijrah ini ada 3. Yang pertama, mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah, kita ini diberikan Allah nikmatnya begitu amat luar biasa. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat panjang umur. Ini segala-gara sehat kita bisa melangkah ke taklim. Alhamdulillah. Kemudian gara-gara sehat kita bisa ibadah, gara-gara sehat kita bisa silaturahim, gara-gara sehat kita taklim dan lain-lain sebagainya. Makanya jangan dilupakan ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi. Itu ayatnya udah umum. Yang kedua, introspeksi diri. Kalau tahun kemarin barangkali ibadah kita bagus, usahakan supaya lebih bagus. Kalau ibadah kita mengendor, usahakan supaya cakep. Kalau semakin lama semakin surut, semakin rendah, berarti ini iman kita turun. Ya. Kemudian yang ketiganya, niat yang lebih mantap. Di tahun ini kita harus lebih semangat lagi untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala dengan cara ya banyak. Di antaranya kalau sholat wajib ya, tak bisa ditinggalkan. Ditambah dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Seperti kita datang ke ta'lim, ini termasuk ibadah yang amat luar biasa. Memang kita datang ke ta'lim cuma duduk ya. Dan
kita ngaji di talim itu memang nggak bertambah-tambah jamaahnya, karena yang suka saja gitu. Makanya ada ulama besar dia pengen ngaji nggak banyak, cuma 10 orang pengennya, nggak lebih. Jadi kalau ada pengajian nggak diikat, cuma taklim dibikin saja tapi jamaahnya kurang, itu nggak jadi masalah, karena udah ada sarana umpamanya bikin taklim mewah gitu, bagus. Tapi ada pengajian 25 orang, 3 orang baik, bagus ketimbang tidak ada pengajian. Jangan sampai pengajian tidak ada. Ya, ada ulama besar dalam kitab tuh, dia pengen ngajinya cuma 10 orang. Kenapa? Karena lebih serius lagi, bukan banyak, bukan. Karena ngaji itu bukan seperti toko, semakin lama semakin banyak dagangannya. Kalau ngaji ya dipilih, disaring gitu, disaring. Yang suka ngaji ini berarti orang-orang yang betul dekat pada Allah, saringan, orang-orang pilihan kalau ngaji. Jadi kita jangan takut-takut ngaji, berangkat saja, kecuali dalam keadaan kurang sehat, halangan. Nah, makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya bersabda, beliau ya, alamatus sakawati arba'atun. Jadi tanda-tanda celaka itu ada 4 tanda. Tanda-tanda celaka itu ada 4. Ya, ingat ini satu, catat. Yang pertama, nisyanuz dzunubil madiyati wa hiya indallahi mahfuzatun. Lupa terhadap dosa-dosa yang pernah kita kerjakan dulu, padahal dosa-dosa itu masih ditulis oleh malaikat Raqib dan Atid di sisi Allah. Ini kita rasa-rasanya ingat dosa apa lupa dosa gitu. Karena kita masih muda, terus terang aja yang namanya muda, begadang kemana-mana pergi, itu kita ingat tuh perbuatan kita itu, ya. Jadi bila mana kita melupakan dosa-dosa yang lalu, ini kita akan celaka. Kenapa? Karena makin nambah itu, nambah lagi, nggak berhenti. Jadi dosanya dari muda sampai tua nggak berhenti. Dosa yang terbanyak ini adalah dosa nih, mulut terbanyak. Orang masuk neraka cuma bukan gara-gara apa. Dua. Nabi katakan masuk neraka orang 2 hal, walaupun ada ibadah. Yang satu mulut nggak bisa dijaga. Dikit-dikit orang diceritakan keburukannya, bukan kebaikannya. Dikit-dikit mencela orang, menghina orang. Kita sayang, umpamanya memang orang. Yang kedua, habis mulut apa? Ya. Pipis, sebagai laki-laki pipis itu sembarangan, pipis, kencing. Kadang-kadang dia berdiri, kemudian ada kipas angin dari sana kencang, itu dia punya pipisnya itu bisa kena kain, bisa sarung segala macam. Itu 2. Ya. Atau dia pipis di pinggir jalanan, kemudian dia buka celananya, sletingnya, kemudian dia pipis, kemudian kainnya, celananya kena pipisnya itu dan dia bawa sholat, itu yang menyebabkan. Kadang-kadang dia masuk ke WC-nya, dia pakai sarung dia, dan dia pakai itu, dan sholat pakai itu. Itu intinya kejadian. Makanya 2 hal. Hadisnya sahih. Yang pertama, karena mulut nggak dijaga, suka mencela orang, menghina orang, menggibah orang, ngomongin orang. Yang kedua, yaitu pipis, jangan digampangin seperti itu. Ini kadang-kadang, ya Allah, jadi kalau kita anggap sepele ini bahaya, cuma 2. Ya, ini hadisnya sahih. Ya. Yang pertama tadi, kita jangan sampai melupakan dosa-dosa yang telah lalu. Makanya kita istighfar. Yang kedua, zikrul hasanatil madiyati walayadri akubilat amruddat. Menyebut-nyebut kebaikan yang pernah dikeluarkan, padahal dia tidak sadar, tidak tahu apakah diterima ataupun ditolak. Jadi menyebut-nyebut kebaikan nih, wah ibu ini. Ada yang nyebut-nyebut sampai umroh 20 kali gitu ya, haji 40 kali gitu Pak, ya kan? Sebut tuh. Nah ini, apakah yang kita sebut itu terima apa enggak gitu kan? Itu ngeri kita. Ini kita ibadah nih, ibadah, sholat, ngaji segala macam. Itu yang kita khawatirkan itu kan rudat, aku bilang amrudat, diterima enggak ada gitu, itu kan, diterima enggak? Nah oleh karena itu makanya kita sesudah kita sholat jangan lupa zikir dengan zikir-zikir yang lain. Makanya sering saya sebutkan bahwa ada orang masuk ke masjid
tapi bukan rugi, tapi pas-pasan. Orang Islam nih, dia masuk ke masjid, pas-pasan pahalanya nggak nambah. Yang pertama, ketika dia datang ke masjid, tidak sholat sunat tahiyat masjid. Karena sholat tahiyat masjid itu sunnah muakkadah. Seorang sahabat khutbah, begitu sahabat lain datang. As-sholaita, apakah Anda sholat? Lama. Sholi rakaatin khutbatin, sholat 2 rakaat yang singkat. Itu artinya sholat tahiyat masjid, bukan sholat qabliyah Jumat. Aji Ghazali, saya khutbah di Jumat nih, udah naik khutbah. Beliau datang dari mana karena sibuk segala macam, datang ke masjid. Kemudian saya lagi khutbah. Maka kalau dia mau sholat, bukan sholat qabliyah tapi sholat tahiyat masjid. Itu sunnah aja itu. Begitu pentingnya. Nah, ini yang ditinggalkan. Sholli sunnat tahiyatil masjidi rakaataini lillahi. Pokoknya setiap kita ke masjid sholat 2 rakaat ke masjid. Dia tinggal. Yang kedua, ketika dia datang ke masjid, dia tidak niat i'tikaf. I'tikaf. Jadi itu sunnah. Walaupun gak dibaca, tapi dia niat. Sajaku saya niat i'tikaf masjid. Walaupun hanya setengah jam. Apalagi sejam. Dalam pengajian. Tidak. Nawaitu ana taqifa fi hadzal masjid madumtu fihi lillahi ta'ala, itu bacanya. Adapun kalau kita nggak baca, niat saja itikaf. Dan ketika kita itikaf selama kita duduk, maka pahala kita mengalir, nafas kita dianggap tasbih oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi jangan ngobrol gitu kan. Jangan ngobrol. Kadang-kadang kiainya ngajar di masjid, ya dia keluar pada ngobrol di teras masjid itu ya. Tapi bukan di sini di. Nah, itu begitu kadang-kadang. Ibu karena ngaji bareng-bareng ke masjid, dia keluar ngobrol di luar masjid, dia ngopi, dia ngerokok segala macam. Ini dia. Itu gini. Macet masjid dan keluar. Nah, jadi kiai dengerin tausiahnya, ceramahnya jangan di luar gitu. Kadang-kadang keluar ke masjid, dorong masjid ngobrol, kalau mau ngopi gitu kan. Aduh. Nah, itu nih cemplung ke depan ya. Itu yang kedua. Yang ketiganya, ketika datang di masjid bukan maju ke depan, malah mundur ke belakang. Gitu kan. Gak mau ke depan, padahal di depan itu nggak disuruh imamin, nggak suruh ngedoa, cuman suruh ngisi mesopnya di belakang aja gitu kadang-kadang. Apa dia dorong-dorong gitu ya, kapan beres ya kan? Insyaallah. Lah iya, saya bilang kalau merokok di masjid sama juga menghina masjid, sama aja. Itu kan depan kan masjid juga. Jangan ikutin, walaupun kayak jadi. Jadi merokok di masjid, walaupun dia kiai titelnya, jangan diikutin, karena salah dia. Merokok dalam masjid, walaupun di teras tuh, masjid depan, jangan. Ya, harus jangan. Pokoknya walaupun kita perokok berat nih, kalau lagi di masjid mah kita berhenti dulu lah. Masa mati kita nggak ngerokok kan? Udah nanti udah pulang mana gitu kan. Ini kadang-kadang itu kadang-kadang itu ceras gitu. Nah, kadang-kadang saya suka ngomong itu kalau asal ada orang bermana tuh segala macam. Itu udah ngerokok di masjid, udah gitu kagak pakai asmak gitu. Saya langsung, Pak, asmaknya mana? Waduh bang cari. Ya takut kenapa? Ini masjid bukan tempat maksiat, ya kan? Masjid. Bahkan satu hadis mengatakan barang siapa yang membuang korek api, batang korek api dari masjid itu ibadah. Termasuk iman yang paling bawah tuh, membuang korek api. Ini mengotorin barang ini kadang-kadang. Kembali mengotori, jangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, wan nazaru ila man fawqahu fid dunya. Termasuk orang yang celaka itu orang yang memandang kepada orang yang lebih unggul, lebih kaya soal dunia. Ada kadang-kadang kalau orang kaya menjadi punya gitu ya kan, memandang terus gitu, kalau pepet terus gitu gitu ya kan. Kawan-kawan juga orang miskin kaya semua gitu kan. Nah, kalau orang miskin kayaknya mau kamu ada kawan. Ada gitu. Ustaz juga kadang-kadang kalau orang biasa nggak mau ngobrolnya. Kalau mau selevel mau dia. Jangan itu ya. Walau bagaimanapun Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, maka tunjukkanlah kelas kita kepada siapapun juga gitu kan. Ya, makanya iktasiru minal asdiqois solihin fa inna lahum syafaatan yaumal qiyamah. Banyak-banyakin bergaul kepada orang-orang baik, sahabat-sahabat baik, sungguhnya mereka masing-masing dari kiamat memberikan syafaat gitu ya. Itu
perkataan Hasan Basri, tabi'in Basrah. Jadi melihat yang ketiga. Yang keempat, wa ila manduna fiddin, dan melihat kepada orang yang lebih rendah dalam agama. Nah, kalau orang yang lebih rendah kita agama, kita ngikut siapa? Seharusnya kita ngikut orang, melihat orang yang agamanya lebih dalam sehingga kita bisa belajar, gitu kan. Wa ila manduna fiddin, melihat kepada orang yang lebih rendah soal agamanya. Seharusnya kita melihat kepada orang yang lebih tinggi agamanya sehingga kita bisa belajar dengannya, gitu kan. Ada orang tua nyanterin anak itu sampai bapaknya udah gitu pulang anaknya, anak bapaknya ngaji sama anaknya, ada, gitu kan, nggak apa-apa, ya. Ada orang tua yang ngajarin anaknya atau guru pernah ngajarin anak murid itu, kemudian guru itu nyantri, kemudian dia pinter sampai ngajarin ngaji, nggak apa-apa, gitu kan. Jadi bertanya tentang ilmu nggak usah gengsi, nggak usah malu. Kenapa? Karena dilihatnya adalah orang yang berilmu, itulah yang kita contoh supaya kita bisa mengikuti kebaikan-kebaikannya, gitu kan. Subhanallah. Dulu di Jakarta itu namanya Mu'alib Syafi'i Hajami, Kiai muda, luar biasa. Terus guru saya Kiai Haji Abdul Syafil Bitua, menghormati yang tua itu, nah, gitu kan. Bahkan saya punya guru namanya Ki Haji Junaidi Menteng, dia kalau ngajar balaghah. Jadi kayak saya banyak, ya, Ki Junaidi Menteng, Syafi'i Azami, Abdul Syafi'i, Istihori Bogor tuh pernah saya ngaji juga beliau. Kepada ulama-ulama seperti Kinul Ali saya juga pernah ngaji, Tafsir Kasir dulu ngajarnya. Itu semua kiai itu berkelas masing-masing, ada yang muda tapi semua dihormati gitu. Walaupun muda itu dilihat agamanya. Nah, oleh karena itu ada satu ungkapan kata ulama, sa'atul laili wan nahari arba'un wa isruna. Ya. Jadi sa'atul lail wan nahar arba'una wa isruna. Sehari semalam 24 jam. Sehari semalam 24 jam. Fa innal insanu mutanafisun fi kulli sa'atin mi'atan wa samanin napasan. Jadi manusia itu bernapas setiap jamnya 180 kali. Ini kita ini bernapas satu jamnya 180 kali. Pernah ngitung nggak? Nah, ini sampai ulama bisa ngitung tuh. Kan luar biasa ini. Siapa yang ngasih napas tuh? Siapa? Allah. Wafil lail wan hari yatanafasu arba'ata alafin wa salasamiatin wa isruna napasan. Jadi manusia bernapas sehari semalam sebanyak 4.320 kali. Coba itu. Dalam ini masalahnya nih, ya kan? Jadi manusia sehari semalam bernapas berapa? 4.320 kali. Masya Allah. Makanya kita tahrif ini mah ada ulama ngajarin kita sehingga kita tahu, gitu kan? Coba kalau nggak ada ulama, sebabnya kita nggak ngerti, ya kan? Nah, ini kadang-kadang sama ulama jauh, bukan jauh, kadang-kadang menghina, melecehkan, ya kan? Terus sekarang ini masalah nasab nih, nasab Ba'alawi, lagi rame viral di mana-mana gitu. Itu dari kecil kita diajarin dekat Habib, cinta Habib, ulama juga kan. Ya sekarang mereka dipecah-pecah, lagi diramaikan. Jadi kita ngikut siapa kalau begitu, ya kan? Masya Allah. Umat Islam jangan dipecah belah sekarang ini. Jangan ikut-ikutan kita. Kita ikut yang baik saja. Gitu ya. Lanjut. Wa fi kulli nafasin yus'alu bisu'alain waqtal khurud wa waqtad dukhul. Dan setiap napas manusia akan ditanya dua pertanyaan. Ya, ditanya nih, setiap napas ditanya dua pertanyaan. Satu, ketika menghirup napas, itu kan? Hirup napas. Yang kedua, ketika menghembuskan napas. Coba. Kan jadi Allah yang mengatur itu. Bisa keluar napas itu kan. Coba kalau misalnya berhenti napas kita, mana tuh? Mati kan? Jadi kesimpulannya setiap hari semalam berapa? 24 jam. Kemudian
Manusia bernapas setiap jamnya berapa? 180 kali. Jadi manusia bernapas sehari semalam berapa? 4.320 kali. Dan nanti setiap napas manusia akan ditanya 2 pertanyaan. Yang pertama, ketika kita, ya kan, 1, 2. Nah ini